Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam harinya, Elena dan Yusuf sudah memasuki kamar, yakni kamar Pak Bratalah yang kini akan ditempati oleh Elena. Dan Yusuf pun juga tidak merasa keberatan sama sekali, asal istrinya tidak lagi bersedih jika mengingat mendiang ayahnya. Maira dan Khalifah masih berada di rumah itu dan mereka tidur di kamar Elena yang berada di lantai 2. Itu menjadi salah satu alasan mengapa Yusuf menyetujui mereka pindah ke kamar mendiang ayahnya. Karena Elena sedang hamil, Yusuf tidak ingin melihat istrinya kelelahan jika harus naik turun tangga. Sedangkan kamar Pak Brata adalah kamar utama yang berada di lantai 1. Selain itu, Yusuf juga mengingat pesan Pak Brata yang tidak memperbolehkan Bu Rasti menempati kamar itu lagi. Yusuf merasa bahwa Pak Brata seperti memiliki sebuah firasat yang mana Bu Rasti akan datang dan tinggal di rumah itu. Dan memang benar adanya. Kini Bu Rasti kembali datang ke rumah itu dan meminta untuk tinggal bersama Elena. Dan benar juga awalnya Bu Rasti meminta kamar bekas mendiang ayahnya, namun Elena melarang. Karena Elena yang akan menempati kamar itu agar dirinya masih bisa mengingat ayahnya selalu. Hingga akhirnya mau tak mau Bu Rasti pasrah dan membiarkan Elena yang menempatinya. "Mas, kenapa kamu membaca surat Yusuf sambil mengusap perut aku?" tanya Elena menatap bingung pada suaminya. "Apa karena nama kamu Yusuf, jadi kamu membacakan surat itu untuk calon anak kita?" Mendengar pertanyaan dari Elena, sontak membuat Yusuf tersenyum. Laki-laki yang awalnya merebahkan kepalanya pada paha sang istri sambil mengusap lembut perutnya itu, kini beranjak untuk mengubah posisi menjadi duduk di sebelah Elena sambil bersandar pada headboard ranjang. Surat Yusuf itu baik untuk ibu hamil karena akan sangat bermanfaat untuk iman sang calon anak kelak. Jadi aku berharap agar kelak anak kita memiliki iman yang kuat seperti Nabi Yusuf. Jelas Yusuf membuat Elena langsung mengangguk-anggukan kepalanya, walau sebenarnya ia masih sedikit kurang paham. Apakah dulu Abi juga sering membacakan surat itu saat Umah hamil? Maka dari itu juga Abi memberikanmu nama Yusuf karena kamu sangat tampan seperti Nabi Yusuf, ujar Elena tersenyum sambil mengusap lembut rahang kokoh milik suaminya. Melihat istrinya tersenyum, Yusuf pun tak kuasa untuk tidak tersenyum, terlebih saat dirinya berulang kali disebut tampan. Entah mengapa membuatnya merasa sedikit malu, namun juga bahagia dan berbunga. Amin. Aku pernah dengar sedikit bahwa surat Yusuf itu untuk calon bayi laki-laki dan untuk anak perempuan, aku lupa itu harus surat itu. Elena berusaha keras untuk mengingat kembali nama surat yang pernah ia dengar dan sempat juga ia baca walau sedikit. Namun entah mengapa kini otaknya benar-benar blank dan sulit untuk mengingat karena sejak tadi bayangannya hanya wajah sang suami saja yang ada di kepalanya. Terlebih saat melihat wajah suaminya sedikit merona membuatnya sangat sulit untuk mengingat. Baru kali ini Elena melihat suaminya baper, padahal biasanya dirinya lah yang selalu dibuat baper dan salting oleh suaminya. Namun kini seolah berbeda, ia seperti mendapatkan jackpot saat melihat suaminya tersenyum malu-malu. "Surat Maryam sayang," ucap Yusuf membantu untuk mengingatkan.
Untuk surat itu bisa kita baca besok, karena malam ini kita sudah membacakan surat Yusuf untuknya. Imbuh laki-laki itu sambil mengecup kening Elena, lalu beralih ke perut. Dan sekarang saatnya Mas Yusuf juga untuk istirahat, karena besok harus bekerja, sambung Elena yang langsung memeluk suaminya dengan begitu erat hingga membuat Yusuf tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Rasanya tak henti-henti dirinya bersyukur karena kini keadaan istrinya sudah benar-benar pulih seperti dulu, dan Yusuf berharap tidak akan ada kesedihan lagi yang akan menerpa kehidupan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yusuf dan Elena yang sedang menikmati sarapan paginya kini langsung menatap ke arah sumber suara, di mana ternyata Ibu Rasti sudah datang dengan membawa beberapa barangnya. Ya, hari ini Bu Rasti akan pindahan. Tidak banyak memang barang yang ia bawa. Akan tetapi, yang membuat Elena maupun Yusuf sedikit bingung, yakni dengan kehadiran seseorang yang dibawa oleh Bu Rasti. Seorang wanita berambut panjang dengan warna grey serta penampilan yang sedikit terbuka, membuat Yusuf yang awalnya menatap ke arah Bu Rasti seketika langsung menundukkan kepalanya. "Mah, dia." Elena bangkit dari tempat duduknya, lalu menghampiri Bu Rasti yang berada tak jauh dari meja makan. "Ah iya, perkenalkan ini kakak kamu. Mama tidak bisa meninggalkan dia sendirian. Gak apa-apa ya kalau Mama ajak dia untuk tinggal di sini juga. Kalian sama-sama perempuan. Mama yakin kalian pasti akan cepat akrab. Dan juga dia bisa menjadi teman kamu nanti," ucap Bu Rasti menjelaskan. Catherine, gadis itu mengulurkan tangan ke arah Elena, namun Elena tak segera menanggapi uluran tangan itu. Butuh waktu beberapa detik untuk Elena mengamati sosok di depannya, hingga pada akhirnya Elena menganggukkan kepala dan menerima uluran tangan dari Catherine. "Elena," balasnya. "Sayang, aku tunggu di kamar ya," bisik Yusuf yang entah sejak kapan sudah berada di belakang Elena. "Maaf Mah, Yusuf tinggal sebentar," imbuhnya kini menatap sang ibu mertua, lalu ia pergi kembali masuk ke kamar. "Gila, ada bidadara di sini. Sumpah, ini sih beneran surga," peki Catherine dalam hatinya sambil terus menatap ke arah Yusuf yang berjalan kian menjauh dari tempatnya. "Kamu boleh tinggal di sini, tapi tolong jaga pandangan dan jaga kesopanan," ucap Elena penuh penekanan kepada kakak tirinya. "Catherine," tegur Bu Rasti seketika, menyadarkan Catherine dari lamunannya. "Iya, Mah," jawab gadis itu berdecak sedikit kesal menatap pada Elena. "Baiklah, Mama bisa mengantar dia ke kamar tamu yang..." "Mengapa harus kamar tamu, sayang? Dia kan kakak kamu," ujar Bu Rasti seolah tidak terima. "Bukankah kamu sudah pindah dan menempati kamar Papa? Jadi, mengapa tidak Catherine saja yang menempati kamar kamu daripada kosong, iya kan?" imbuh Bu Rasti. Untuk sesaat Elena terdiam. Ia seolah mencerna ucapan ibunya, namun ia merasa tidak rela jika kamarnya ditempati oleh Catherine. "Maaf Mah, kamar Ele sudah ditempati sama adik ipar Ele," jawab Elena memberikan alasan. "Adik ipar kamu juga akan tinggal di sini?" tanya Ibu Rasti lagi, kini menatap sedikit tak suka. "Enggak, hanya terkadang dia menginap di sini. Dia masih kuliah di Jogja, tapi dia akan sering ke Jakarta. Apalagi saat nanti Ele sudah melahirkan, dia akan lebih sering menginap di sini. Makanya Elena memberikan kamar Ele ke dia," jelas Elena panjang lebar, membuat Bu Rasti dan Catherine terdiam dan saling menatap.
Di lantai 2 ada 3 kamar, kamu bisa pilih yang mana, asal jangan kamar pertama, itu kamarku, atau kamu mau di lantai 1. Di sini ada 6 kamar, selain kamar utama yang aku tempati, kamu bebas mau pilih yang mana, imbuh Elena. Atau mau di pavilion belakang juga bisa kalau mau. Pavilion, Catherine mengerutkan dahinya. Iya, itu tempat Mbok Ti sama yang lain tinggal. Jadi kalau kamu nggak suka di sini, bisa ikut tinggal di sana, jawab Elena berusaha menahan tawanya. Elek, Bu Rasti langsung menegur putrinya sambil menggelengkan kepalanya, seolah tidak menyukai cara Elena menawarkan kamar kepada Catherine. Ele cuma bercanda, Mah. Lagian nggak mungkin dia nggak tahu. Bukankah seharusnya Mama juga sudah banyak kasih tahu dia tentang rumah ini? Kan Mama pernah lama tinggal di sini, ucap Elena sebelum akhirnya ia memilih pamit untuk menyusul suaminya ke kamar.